Putra Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Beni Trisno Komara selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sukamantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya izin menyita waktu Bapak sebentar. Kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi atau sebelum observasi kelas atau supervisi kelas. Adapun tujuan melaksanakan kegiatan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan dan kenapa kita lakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Sebelumnya Bapak, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira Bapak akan mengambil materi apa pada saat kegiatan supervisi nanti? Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak seperti apa? Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang expression of asking for and giving opinion. Dalam bahasa Indonesia itu adalah ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya saya mempunyai dua tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu memahami ungkapan mengenai expression of asking for and giving opinion. Terus yang kedua membuat atau menyusun dialog sederhana mengenai ungkapan asking for and giving opinion. Ya, luar biasa sekali Pak materinya. Kemudian di sini saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Mungkin dari mulai strateginya apa, kemudian model pembelajarannya apa, kemudian juga media yang akan digunakan oleh Pak Beni nanti saat kegiatan supervisi di kelas. Untuk strategi yang akan saya lakukan atau saya laksanakan yaitu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Terus kemudian metode yang pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu metode diskusi dan tanya jawab, dan media yang akan saya gunakan yaitu PowerPoint dan video conference. Dan pendekatan pembelajarannya yaitu saya menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti Bapak pembelajarannya akan menggunakan strategi problem based learning, kemudian media dengan media PowerPoint dan juga video pembelajaran, dan juga nanti akan melakukan pendekatan berdiferensiasi ya, dengan dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Untuk rencananya yaitu saya akan melaksanakan pada hari Senin. Pada hari Senin di jam pertama mungkin. Jam pertama kedua ya Pak? Ya, jam ke-1 nanti. Kira-kira di kelas apa Bapak akan melaksanakan kegiatan ini? Mungkin sesuai jadwal ya Pak, di kelas 8B. Oh, di kelas 8B. Ya baik Bapak, terima kasih. Baik Pak Beni, mengakhiri kegiatan percakapan kita, saya ingin bertanya kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Pak Beni dapatkan? Oh, mungkin saya merasa termotivasi ya Pak, dan saya mungkin lebih matang dalam melakukan persiapan sebelum pembelajaran. Begitu Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, dan alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan percakapan pra-observasi. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi pada hari Senin pada saat kegiatan pra-observasi, kemudian akan dilanjut dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Demikian percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan dengan Pak Beni Trisno Komara.
Kemudian akan dilanjut nanti pada hari Senin pada saat kegiatan observasi kelas, kemudian dilanjut dengan percakapan pasca observasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine. Thank you. Okay, class, before we begin our lesson, it will be fine if we pray together, okay? Firstly, please lead for praying. Before studying English, let's pray together. Okay, class, I'd like to ask you, who is absent today? Novi. Where is Novi? Sakit. What is the meaning sakit in English? Okay, Novi is sick. Is there anyone else who is absent today? There is no? Okay. Thank you. Class, how do you feel now? Bagaimana perasaannya sekarang di pagi hari ini? Apakah kalian merasa semangat? Oke. Bapak punya video ya, iPad video. The plan is about dancing, okay? Nah, Bapak punya video, isinya itu dancing ya, menari. Jadi sebelum pembelajaran supaya kita lebih semangat ya, kita harus kita menari dulu ya, dancing dulu. Okay, all of you, please stand up. Okay. We are going to dance, okay, according to the video, okay? And you have to follow the motion in the video, okay? All of you must follow the motion of dancing. Sorry. Push pineapple, shake the tree. I do.
Nah, semuanya sudah buat kelompok ya, kelompok masing-masing. Oke. I have an assignment. Ya, punya tugas. And the assignment is please make the conversation atau dialog ya about asking for and giving opinion ya. Jadi membuat percakapan dengan tema asking for opinion atau apa? Meminta pendapat and giving opinion, memberi pendapat ya. Berarti apa yang Bapak maksud? Do you understand what I mean? Yes. Yes, I do. Oke, sini Bapak punya beberapa tema ya. Ini ada 5 tema, silakan kalian pilih nanti untuk apa? Menentukan tema conversation-nya ya. Have 5 themes of asking and giving opinion. Then you have to be done. Oke, harus kalian selesaikan. Silakan perwakilannya, please take one of these themes, please. Silakan ambil. Dan sekarang silakan dibuka. Oke. Ya, itu temanya ada tentang hewan, terus kemudian tentang barang baru, kemudian tentang olahraga, kemudian tentang atau vehicle ya, atau kendaraan, mobil, motor dan sebagainya. Silakan dibuka. Kalau sudah dibuka, silakan diskusikan dan buat dialog dengan tema apa yang kalian pegang ya. Tentunya dengan menggunakan asking for and giving opinion. Silakan mulai dari sekarang. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Okay. Have you finished? Yes. Okay. If you have finished, please want to try to come forward to make conversation. Please. Want to try? Okay. Silakan. Please come forward. Thank you, KK. You're welcome. Okay, give applause. Oke ya, terima kasih semuanya sudah melakukan performance yang baik ya. Bapak ajukan call untuk setiap kelompok ya. Sangat bagus sekali ya. Nah, jadi asking for and giving opinion itu adalah ungkapan atau expressions ya. Itu ungkapan tentang memberikan dan meminta pendapat ya. Kita lihat di sini ini ada asking for opinion ya. Yaitu artinya kalau asking for itu adalah meminta ya. Kemudian opinion adalah pendapat. Dan juga ini giving opinion artinya adalah giving memberi dan opinion adalah pendapat. Jadi kalau disebutkan adalah asking for dan giving opinion itu meminta pendapat dan memberi ya. Nah ini ya, asking for opinion. Jadi asking
simple opinion ungkapannya adalah ini ya. Ungkapannya adalah what do you think about? Ini adalah ungkapan asking for opinion. Ini ungkapan dari meminta pendapat. What do you think about bla 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 ya di sana. Jadi apa pendapatmu tentang titik-titik ya? Atau bagaimana menurutmu tentang titik-titik? Terus kemudian giving opinionnya ini sangat singkat sekali, sederhana sekali ya, sangat singkat. Ada I think yang hanya dua kata, I think yang artinya adalah menurut saya titik-titik. Contoh seperti tadi, what do you think about my new hat? Ya, bagaimana pendapatmu atau bagaimana menurutmu tentang topi baru saya? Jawabannya atau pendapatnya adalah I think it looks so good. Menurut saya topi ini bagus. Is there any question? Silakan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? No. Oke, there is no question. Oke. Nah, kita refleksi dulu ya sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa alasannya? Karena dapat materi baru. Kemudian apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini? Asking for and giving opinion. Oke, ya. Merasa pertemuan kali ini cukupkan sekian saja ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang simple present ya. In the next meeting, we are going to learn about simple present. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Kita cukupkan sekian saja. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi bersama saya Asep Ali Hanafi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Di sini saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Beni Trisna Pemarah selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sukamantri, dan juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Teti Hendasa. Saat ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi untuk percakapan dengan Bapak Beni Trisna Pemarah. Bagaimana kabarnya Pak Beni hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Begini Pak Beni, kan kemarin Pak Beni menghubungi saya untuk meminta waktu luang ya. Dan alhamdulillah hari ini saya punya waktu untuk berdiskusi dan berbicara dengan Pak Beni. Kira-kira apa yang ingin Pak Beni bicarakan dengan saya? Jadi begini ya Pak, kemarin kan saya sudah disupervisi sama Bapak terkait praktik pembelajaran kelasnya seperti itu. Saya mau bertanya bagaimana itu kelanjutan dari observasi yang Bapak lakukan tersebut. Ya baik Pak Beni, untuk kegiatan observasi yang Pak Beni lakukan mungkin yang pertama, kira-kira apa yang ingin Pak Beni dapatkan dari percakapan kita? Ya mungkin yang saya ingin dapatkan adalah mungkin bahan refleksi lah bagi diri saya. Mungkin di dalam observasi pastilah ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya dalam hal pembelajaran ya seperti itu. Jadi saya intinya butuh timbal balik lah sebagai bahan refleksi bagi diri saya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya. Ya baik, siap Pak Beni. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembicaraan dari Pak Beni. Ya. Baik, untuk
perasaan Pak Benny waktu itu ketika melakukan observasi kelas, kira-kira bagaimana rasanya? Perasaannya? Ya pada awalnya saya merasa tegang ya Pak ya, karena saya mungkin tidak terbiasa diawasi pada saat mengajar ya. Tapi di sisi lain, saya merasa senang juga karena mungkin saya mendapatkan timbal balik sehingga saya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri saya sehingga saya bisa memperbaiki atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya seperti itu. Ya baik Pak ya. Kemudian untuk kegiatan tahapan-tahapan observasinya apa bisa diceritakan kembali Pak? Oh iya. Juga proses strategi yang Bapak lakukan ketika observasi. Ya. Yang pertama mungkin saya membuat dulu rencana pembelajaran ya, dengan membuat modul ajar lah seperti itu. Yang tentunya di dalamnya memuat beberapa tahapan. Yang pertama mungkin tahapan pendahuluan, terus yang kedua tahapan kegiatan inti, yang ketiga adalah penutup. Nah di situ dari perencanaan yang saya buat, saya berusaha menyesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ya. Yang tentunya dalam perencanaan tersebut ada strategi pembelajaran apa yang akan saya lakukan, kemudian model pembelajaran apa yang akan saya laksanakan, terus yang selanjutnya adalah media pembelajaran apa yang saya akan berikan kepada siswa dalam pembelajaran. Seperti itu Pak. Oh iya baik Pak, sangat luar biasa sekali. Kemudian begini Pak Benny, kira-kira menurut Pak Benny kekurangan atau kendala apa yang Pak Benny temukan saat kegiatan observasi itu? Ya mungkin ada banyak Pak ya. Mungkin salah satunya adalah masih ada beberapa siswa yang belum bisa aktif di dalam pembelajaran. Ya. Contohnya pada kegiatan diskusi, jadi mereka itu pasif, terus kemudian di dalam interaksi ya dengan guru atau dalam tanya jawab dengan guru dalam pembelajaran itu ada beberapa di antaranya siswa yang masih belum aktif juga. Mungkin menurut saya itu kurangnya percaya diri ya, yang ada pada diri siswa akibat dari mungkin wawasannya terbatas lah atau pengetahuan terbatas dengan materi yang dipelajari pada saat itu. Ya, seperti itu. Ya kira-kira selain itu apakah ada hal lain yang menyebabkan kendala atau kekurangan itu terjadi Pak? Ya mungkin bisa juga dari media pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik, bisa juga seperti itu Pak. Ya, jadi selain karena motivasi peserta didik, bisa juga karena media yang kurang menarik, sehingga siswa tidak tertarik dengan pelajaran yang saya berikan pada waktu itu. Oh iya siap Pak. Baik Pak Benny, kira-kira nih kedepannya rencana Pak Benny apa untuk memperbaiki kekurangan itu? Ya tentunya saya akan lebih mendorong siswa lebih memotivasi siswa supaya lebih rajin belajar lah, seperti itu. Terus mendorong siswa supaya lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran, mungkin seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah saya mungkin membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya siswa bisa tertarik dalam mempelajari materi yang saya berikan pada waktu pembelajaran dilaksanakan. Ya, bagus itu Pak ya. Nah, kira-kira kapan Pak rencana Bapak ini akan direalisasikan ke depannya? Ya, mungkin lebih cepat lebih baik Pak. Mungkin sebelum kegiatan ujian sumatif lah. Masih ada waktu beberapa minggu ke depan lah untuk bisa melaksanakan perbaikan lah, seperti itu Pak. Ya baik Pak, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak rencanakan untuk perbaikan ke depannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Benny. Ya, dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran lebih baik dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya baik Pak, mungkin apakah sudah cukup apa yang kita bicarakan? Saya rasa sudah cukup. Dan mungkin Bapak apakah sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak kali ini? Ya, insya Allah Pak, alhamdulillah saya sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran lah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya umpan balik yang akan disampaikan oleh Ibu Teti dari percakapan pasca observasi saya dengan Bapak Benny. Silakan Bu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Asep Ali Hanafi selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Ciamis pada hari ini pada kegiatan percakapan pasca observasi terkait dengan supervisi akademis yang telah dilaksanakan. Bapak bertindak sebagai coach. Kemudian di sini Bapak mencoba mengembangkan rekan sejawat ya, yang bernama Pak Beni gitu ya. Ya. Betul, dan hari ini Pak Beni bertindak selaku coachingnya gitu ya, seperti itu. Baik, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Asep sekaligus Pak Beni dalam percakapan pasca observasi ini, terutama saya memberikan umpan balik terhadap coach ya, karena yang saat ini yang akan saya beri masukan adalah terkait dengan coach. Dari Pak Asep selaku coach hari ini, saya pantau sudah muncul prinsip coachingnya itu ada semua. Yang pertama dari kemitraan. Tadi coach sudah berusaha membangun komunikasi yang baik, artinya ada hubungan setara antara coach dan coach. Kemudian yang kedua, karena hubungan kemitraannya sudah tergali dengan baik, kemudian saya lihat juga ada proses kreatif. Di mana letak proses kreatifnya? Percakapannya berlangsung secara dua arah. Jadi bukan hanya coach yang bicara banyak, justru coach ini yang bicara lebih banyak. Dan yang paling penting saya lihat juga tadi prinsip yang ketiga, Pak Asep sebagai coach itu sudah mampu memaksimalkan potensi dari coaching. Pak Beni dari awal dengan adanya hubungan kemitraan menyampaikan bahwa saya hari ini tujuannya adalah untuk meminta umpan balik dari coach terkait kegiatan praktik pembelajaran yang sudah disampaikan, karena Pak Beni merasa ada mungkin kekurangan, tantangan atau kelemahan pada saat melakukan kegiatan tersebut, gitu ya Pak ya? Ya. Kemudian yang selanjutnya prinsip coaching sudah terpenuhi, juga kompetensi coachingnya sudah keren dari Pak Asep. Di mana Pak Asep sudah ada presentnya. Pak Asep hari ini saya lihat sudah mampu hadir penuh lah ya. Jiwa raganya, lahir batinnya udah ada gitu ya. Kenapa? Yang mampu berkomunikasi dengan baik seperti itu. Kemudian ketika presentnya sudah hadir, maka Pak Asep juga punya kompetensi yang berikutnya, yakni mampu mendengarkan aktif. Apa yang disampaikan oleh Pak Beni didengar dari A sampai Z-nya. Dan yang paling penting itu adalah yang terakhir, dengan presentnya kemudian mampu mendengarkan aktif. Akhirnya Pak Asep selaku coach juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan bagus ya, jalan keluar atau solusi dari permasalahan dari coach itu keluar dari coach itu sendiri. Berarti secara jelas kesimpulannya, coaching hari ini lewat percakapan observasi berjalan dengan sempurna. Berarti saya berikan apresiasi, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, yang jelas terakhir dari saya buat Pak Asep, buat Pak Beni juga ya, sama-sama yang namanya proses belajar itu jangan pernah berhenti. Apalagi Pak Asep selaku coach, yang dikatakan coach yang paling hebat, yang paling handal. Saya pernah berbicara dengan coach yang ahli, ketika kita ingin menjadi coach yang handal profesional itu adalah harus berlatih. Berapa kali Pak Asep? Ribuan kali. Maka semangat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Itu umpan balik dari saya. Semangat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Terima kasih Ya. kembali. Mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi dengan teknik coaching yang telah saya lakukan dengan Bapak Beni, ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Teteh Dasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.